hati-hati, karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syekh Ibnul Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Menurut Syekh Ibnul Jauzi, jiwa kita itu yang kedua syahwat. Yang pertama syahwat itu akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Tapi ada juga yang akalnya menuju kebodohan, menuju kegelapan, menuju ketidaktahuan. Kalau ini negatif. Kemudian keinginan, ambisi, silahkan saja. Wong manusia kalau tidak punya ambisi, ya dunia ini hambar. Kalian kan sering menyalahkan keinginan, menyalahkan cita-cita. Kok saya tidak usah punya banyak cita-cita. Keinginan sumber penderitaan. Kan kamu sering begitu. Loh, tapi kalau orang tidak punya keinginan, ya dunia ini mandek. Kalian berangkat ke sini itu kan dasarnya juga keinginan kan. Kalian kuliah ya karena keinginan. Kalian kawin ya karena keinginan. Kalian bercita-cita kemarin demo ya karena keinginan. Kalau tidak punya keinginan sama sekali, mati dunia ini. Jadi ini yang namanya nafas amarah, atau istilah beliau juz'un ghadabiyun. Nah, keutamaannya yang amarah ini, nama istilah beliau adalah syaja'ah, berani. Beranilah bercita-cita. Ada orang yang tidak berani, namanya pengecut. Tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita. Meskipun jangan berlebihan. Berlebihan namanya nekat. Jadi berani itu sudah tengah-tengah, sudah pas. Berani itu kan berarti orang penuh perhitungan. Siap, saya merasa bisa, ayolah, itu berani namanya. Tapi kalau tidak ngukur kekuatan diri, nekat saja, itu namanya bukan berani, tapi bablas, nekat. Ada orang yang ingin saja tidak berani, padahal mungkin mampu, itu namanya pengecut. Loh, ini kan harus dikendalikan. Kalian harus ngukur kekuatanmu, kemudian niat, ayolah. Ada banyak hal yang sebenarnya kalian bisa lakukan, tapi sampai hari ini belum jalan. Kenapa? Syaja'ahnya kurang. Terlalu banyak pertimbangan, ketakutan ini, ketakutan itu. Saya pingin sih Pak, apalah, sholat tahajud yang tekun gitu. Tapi nanti kalau jam tidur saya berkurang, jangan-jangan nanti saya sakit ini, sakit itu. Syaja'ahnya kurang berarti. Saya pingin sih Pak tekun, rajin kayak teman-teman itu. Tapi kan
Nggak mesti sukses kan, tekun itu kadang-kadang juga hasilnya nggak sesuai harapan. Jadi kamu mikir aneh-aneh, akhirnya nggak jalan, padahal sebenarnya kamu bisa. Itu berarti sajaahnya kurang. Boleh kamu cek nanti ya, ada berapa banyak rencanamu yang sampai hari ini nggak jalan. Padahal kalian sudah merencana sejak dulu semester 1. Mungkin dulu sebelum kamu kuliah misalnya, di awal-awal kayak sekarang banyak mahasiswa baru itu, di pikirannya idealisme banyak sekali. Besok ya kalau bisa saya, rajin ke perpus lah, di Sambi kalau Senin Kemis puasa lah di Sambi, nanti kalau sering-sering bikin tulisan, kalau kos-kosannya di dekat masjid nanti tiap hari ke masjid, terus bisa itikaf. Bayanganmu kan ngono. Begitu dilakukan, nggak ada yang jalan sama sekali. Itu kalau bahasa ini namanya kurang sajaahnya. Kamu tidak berani memulai untuk hal-hal baik yang sebenarnya sudah kamu niatkan. Maka ini harus hidup nafas bagian kedua ini, meskipun jangan berlebihan, meskipun jangan tidak dikontrol. Yang ketiga ada nafas syahwaniyah. Kalau ini berhubungan dengan makan, minum, kawin, dan yang sejenis itu. Syahwat, mencari nikmat, mencari enak. Nah, itu syahwat namanya. Loh, ini harus dituruti, harus dipenuhi, meskipun sama seperti tadi. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Pasnya nafsu syahwaniyah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri, itu iffah. Penuhi secukupnya, kalian akan terhormat. Kalau tidak kalian penuhi, hidupmu sengsara. Kalau terlalu kamu umbar, ya kamu lepas kendali, ya hidupmu kacau, tidak teratur. Penuhi saja secukupnya. Makan, bahkan rumusnya Rasulullah kan ya, sebelum kekenyangan kamu berhenti. Kalau lapar baru makan. Terlalu banyak makan, terlalu serakah, mentang-mentang makan bersama terus kamu los pokoknya. Mumpung prasmanan Pak, muter sampai 4 kali misalnya. Loh, itu kan orang lihat kamu kehilangan iffah, kehilangan kehormatan. Kamu diketawain orang, kamu dipandang rendah orang. Terlalu ngumbar apalah nafsu kawin, nafsu itu kan juga orang melihatnya kehilangan kehormatanmu. Alah, tiap hari kok mikir seks, terus guyonane itu, terus kan orang terus melihatmu jadi negatif. Itu yang disebut iffah. Penuhi saja secukupnya, jadi bekal kekuatanmu untuk menempuh hidup yang lebih baik. Jangan tidak dipenuhi, akan mengganggu. Ini sebenarnya agak dekat dengan teorinya Karl Marx sampai level tertentu ya, karena manusia itu ya di aspek materi, ekonomi itu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ini belum terpenuhi, kamu tidak tenang untuk melakukan yang lebih tinggi dari itu. Kalau perutmu lapar, diajak belajar, diajak diskusi, ya puyeng, yang terbayang angkringan sama kafe. Tapi kalau sudah kenyang, sudah nyaman, kamu bisa belajar lebih anteng. Itulah syahwaniyah. Jadi ini 3 komponen jiwa kita. Komponen tadi, 3 tadi punya 3 daya. Kalau ini kekuatannya. Kalau yang awal tadi, yang akal tadi, namanya daya, namanya fuad. Fuad itu ya, orang sering menyebut hati nurani paling dalam, tapi sebenarnya ini hubungannya dengan kepala. Daya rasional. Jadi daya jiwa yang mampu menerima informasi kemudian mengolahnya dengan akal. Daya berpikir. Kemudian sodr. Sodr itu dada. Ini simbolnya dada, maksudnya hati, berhubungan dengan rasa. Kemudian hawa. Hawa itu daya yang tadi ya, yang ketiga syahwaniyah tadi, berhubungan dengan perut dan kemaluan. Jadi ini simbol dari kesenangan.
makan, minum, hasrat seksual. Jadi akal punya fuad, kemudian yang amarah tadi ada sodr, dan yang syahwaniyah ada hawa. Kepala, dada, perut ke bawah. Ini dulu pernah kita bahas detail ya ketika Imam Ghazali di Kimya'us Sa'adah. Yang bawah dipenuhi terus naik. Ini berhubungan dengan emosi, emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Inilah diri kita, daya jiwa kita. Sayangnya dari 3 bagian ini yang paling merepotkan kita biasanya yang bawah, hawa nafsu. Gimana sih cara mengendalikannya? Nah, malam hari ini kita membahas itu. Yuk, kita lanjutkan ya, bahas intinya. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa itu apa sih? Beliau mendefinisikan nafsu itu begini loh. Ini dari Dhammul Hawa tadi ya. Ketahuilah bahwa nafsu merupakan kecondongan watak kepada sesuatu yang disenangi. Kecondongan ini diciptakan manusia demi kepentingan hidupnya. Jadi ini kecondongan jiwa kita. Kenapa kok kita condong ke sini atau condong ke situ? Biasanya untuk kepentingan hidup kita. Kenapa kita senang makan? Kenapa kita senang minum? Kenapa kita senang seks misalnya? Itu ada dorongan dari jiwa kita untuk menuju ke sana. Demi apa? Kelestarian hidup kita. Jadi, Pak, kok Allah ngasih itu ya Pak? Ya kalau kita tidak dikasih itu, kita nanti kalau dikasih isinya yang utama-utama terus, tidak ada tentang makan, tidak ada tentang minum, tidak ada tentang seks, hidup kita selesai. Ini penting untuk mempertahankan hidup dan menemukan kebahagiaan hidup. Jadi jika manusia tidak punya kecondongan untuk makan, dia tidak akan makan. Kalau tidak makan ya habis. Kita akan innalillahi. Jadi ya meskipun tidak harus kemudian, saya pernah kajian tentang agama dan sains, itu kan ada satu buku yang hubungannya tentang Islam dan sains. Saya lupa itu buku dari mana itu. Buku ini cerita bahwa di negara tertentu ada buku sains yang isinya itu unik. Karena semuanya dibuat tergantung. Jadi misalnya begini, makhluk hidup itu kalau tidak makan seminggu dia akan mati. Terus ditambahi kata-kata insya Allah. Itu menarik ya. Ya iya, semuanya ya tergantung Allah. Tapi kan harus kita pedomani bahwa kita perlu makan. Pak Ashabul Kahfi itu Pak 300 tahun Pak di gua masih hidup seger. Iyalah, itu kan mukjizat, kejadian luar biasa. Tidak bisa dijadikan pedoman untuk hidup kita yang biasa. Jadi ya tidak harus kemudian semuanya diberi insya Allah. Jadi ya meskipun semuanya kuasanya Allah, tapi kan ada sunnatullah yang harus kita pedomani dalam hidup. Makan, minum, termasuk menikah. Jadi itulah hakikatnya nafsu. Jadi jiwa kita condong ke situ untuk mempertahankan hidup kita. Termasuk tadi ada amarah. Amarah itu berguna untuk menolak hal-hal yang mungkin menyakiti kita. Maka kata beliau, tidak seharusnya kita mencela nafsu secara mutlak. Yang dicela apa? Nafsu yang berlebihan, melampaui batas. Jadi melampaui batas kemaslahatan dan
menolak kemudorotan. Jadi sekedar maslahat dan menolak mudorot ini saja yang kita cari, jangan berlebihan. Makan itu untuk bekal kita mencapai ideal yang lebih tinggi. Minum juga begitu, menikah juga begitu. Jangan finalnya hidup saya makan Pak misalnya ya. Eman-eman kita. Tujuan hidup kan tidak itu. Nah, yang dicela yang berlebih-lebihan seperti tadi. Baik, nah meskipun banyak orang dibelenggu oleh hawa nafsunya, berarti hidupnya diliputi oleh nafsu saja, yang dipikir perut ke bawah saja. Jadi yang dipikir nyari enak saja. Kita lihat nanti ya, apa sih jeleknya ini. Kemudian gimana cara membebaskannya. Kenapa sih kok kita tidak boleh hanya fokus pada hawa nafsu? Hati-hati. Karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syekh Ibnul Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Ini permainannya nafsu. Yang kedua syahwat. Jadi syahwat itu dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Jadi gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnul Jauzi menyebut setidaknya ada